saudara-saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga kasih setia Tuhan selalu menyertai kita untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kembali lagi bersama aku Monica di episode ke-7. Kita sharing-sharing Alkitab. Kita akan sharing-sharing bacaan firman hari ini dan melanjutkan episode-episode sebelumnya. Kali ini masih seputar tentang perjalanan para rasul setelah wafat Yesus di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Oke, langsung aja ya. Ini masih diambil bacaannya dari Kisah Para Rasul. Kita mulai aja bacaannya karena hanya satu ayat aja. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Dan kekuatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya karena kita hanya bahas satu ayat aja, tapi menurut aku sih ini cukup ayat yang sangat penting, dan mungkin juga buat kalian yang kalau ingin misalnya menambahkan relevansi sama ayat-ayat Alkitab lainnya di kolom komentar, silahkan aja, nanti kita sharing-sharing bareng. Nah, di sini adalah segi menarik adalah setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, dan dia menyatakan dia dibawa ke pengadilan. Di situ mereka diadili kenapa mereka menyembuhkan orang lumpuh di Bait Allah, dengan kuasa apa mereka menyembuhkan orang lumpuh itu. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwa kuasa itu adalah di dalam nama Yesus, dan di sini kita baca bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain Dia, yaitu dia ini adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Nah, kita sebagai pengikut Yesus kan mungkin sudah dari kecil, sejak dari zaman sekolah minggu kita sudah mengenal nama Yesus. Mungkin dari balita pun kita sudah diajari oleh orang tua kita tentang Yesus itu siapa. Dia itu Tuhan, dia itu anak Tuhan, dia itu penebus dosa manusia dan lain sebagainya. Tapi setelah kita mulai dewasa, mungkin sebagian dari kita merasa ya Yesus itu adalah salah satu sosok penebus di dalam agamaku. Mungkin ada yang bilang gitu, mungkin ada yang berpendapat begitu, dan ya udah gitu aja gitu. Aku menjalani hidupku seperti biasa. Aku mengucapkan Yesus kalau misalnya berdoa, aku mengenal Yesus sebatas itu aja dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, perlu menyadari bahwa Yesus ini adalah benar-benar juru selamat kita. Dalam artian juru selamat dari segala sesuatu dosa yang kita lakukan, secara kita sadar maupun gak sadar. Meskipun dosa itu hanya, maaf ya, kata-kata umpatan gitu, yang kita biasa bercandaan sama teman-teman, terus kita mengumpat-ngumpat gitu. Walaupun istilahnya bercandaan, Tuhan gak berkenan. Dan di dalam nama Yesus ini kita akan meminta pertobatan, kita mohon ampun, karena segala sesuatu yang kita lakukan mungkin ada kita kesalahan yang terkadang kita belum tahu bahwa itu salah, dan mungkin itu tidak kita sadari bahwa itu adalah sebuah dosa. Dan kita harus benar-benar menyadari bahwa kita sebagai pengikut Kristus meyakini ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di alam baka, entah itu di surga ataupun di neraka. Siapa yang menentukan masuk surga dan masuk neraka? Tuhan sendiri menyatakan bahwa Ia adalah hakim yang adil. Dia akan mengadili dan memutuskan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk ke surga. Mungkin kita berpikir, aku tuh kan meninggal masih lama, masih muda. Tapi ingat, kita saat ini dalam situasi yang serba tidak menentu, di tengah krisis virus corona yang bisa menyerang siapapun tanpa melihat umur.
yang bahkan mulai dari bayi sampai orang lanjut usia pun bisa terkena corona, dan tidak ada yang bisa menentukan dengan pasti kamu bisa bertahan atau tidak menghadapi virus ini. Itu yang harus perlu kita sadari di tengah kewaspadaan seperti ini. Ini karena kebetulan kita di tengah krisis virus corona. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun, saat kita melangkah pergi dari rumah, siapa yang bisa menyangka nanti di jalan kita, maaf ini terjadi kecelakaan, ataupun siapa yang tiba-tiba menyangka kita setelah berolahraga, kita orangnya rajin, menjaga kesehatan dan sebagainya, tapi malam hari kita dipanggilkan karena memang sudah waktunya, walaupun kita tanpa sakit apa-apa. Itu seperti contoh beberapa artis yang belakangan, yang beberapa telah disebutkan di beberapa berbagai berita, mereka meninggal dalam tidur bahkan setelah mereka olahraga di usia yang hitungannya masih muda, di bawah 50 tahun, di bawah 45 tahun. Nah, dari pengalaman itu ditambah dengan kehidupan kita sehari-hari dan di tengah krisis corona ini, mungkin ada baiknya kita sedikit mundur ke dalam diri kita melihat apa sudah benar hidup kita ini. Kalau hidup kita belum benar, apa yang harus kita lakukan? Di dalam kitab suci dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu hanya di dalam Yesus. Sebagai pengikut Kristus, umat Kristiani, kita meyakini bahwa di dalam nama Yesus Kristus kita akan diselamatkan. Tidak hanya dari segala noda dosa, tapi juga kita meyakini bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, ini adalah jaminan keselamatan bagi kita. Dia telah menderita bagi kita atas dosa-dosa kita dan telah bangkit dari kematian. Dan di sini dibuktikan dalam karya awal Rasul Petrus dan Yohanes. Dalam nama Yesus, meskipun mereka bukan Yesus sendiri, meskipun mereka murid Kristus, mereka mampu menyembuhkan orang lumpuh. Nah, kalau misalnya di sini dikatakan tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Coba kalian cari aja nama lain yang punya kuasa sedemikian dahsyat, sedemikian hebat, yang bisa mampu membangkitkan orang mati seperti Lazarus dari kubur, ataupun menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir, yang tidak dalam nama Yesus. Dalam berbagai ibadah gitu, dalam ibadah kebangkitan rohani, kita menyaksikan berbagai mukjizat, orang yang sakit disembuhkan, orang yang luka hati dipulihkan, semua di dalam nama Yesus. Dan kalau itu bisa dijamin, tidak ada nama lain yang bisa menghadirkan kuasa dan mukjizat yang sedemikian dahsyat selain kuasa dalam nama Yesus. Oke, mungkin kita bisa berdalih, loh itu ada penyembuhan dukun-dukun, ada penyembuhan oleh ilmu gaib, oleh tabib atau entah apapun itu. Tapi jika kita perhatikan, mereka melakukan penyembuhan dengan apa? Banyak dari kita meyakini bahwa orang yang disembuhkan dengan kekuatan, entah itu dari pedukunan atau dan lain sebagainya, itu bukan kuasa Tuhan, tapi itu adalah kuasa jin yang jauh lebih besar, yang mengusir jin yang mungkin kastanya lebih rendah di situ, dan dia menggantikan posisi si jin kecil. Ada juga yang meyakini bahwa sebenarnya itu tidak disembuhkan, tapi hanya dipindahkan. Jadi benar-benar tidak ada yang bisa disembuhkan. Dan mereka, kuasa-kuasa itu yang umat Kristen yakini adalah sebagai kuasa kegelapan. Kita yakin bahwa kuasa itu tidak menyelamatkan kita, tapi selalu ada imbalan yang diminta. Dan itu imbalannya bisa berarti jiwa-jiwa kita. Jadi gini aja, kalian ingin selamat atau enggak gitu. Mungkin agak serem, masa sih gitu.
Tapi melihat perjalanan hidup kita selama ini, kedepannya akan seperti apa, kita harus bisa memutuskan dari sekarang. Kita ingin selamat dan hidup di surga, atau sebaliknya. Jika kita benar-benar ingin memiliki keselamatan sejati, kita ini mengakui kita bahwa kita ini pengikut Yesus, ya mari kita kembali ke jalan Yesus. Mari kita bertobat, kita mengampuni semua orang yang telah bersalah pada kita. Jangan menunggu maaf dulu, jangan. Kadang orang berbuat dosa, orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang yang kita sayang, entah itu pasangan, orang tua, ataupun saudara kita, berbuat salah. Kadang mereka nggak sadar kalau itu salah. Jadi apa yang kita lakukan saat itu? Meskipun mereka berbuat salah, kita ampuni mereka dulu. Jangan menunggu mereka minta maaf. Jangan menunggu kita lepaskan, kita berikan pengampunan kepada mereka, karena Tuhan sendiri pun tidak akan mengampuni jika kita tidak mengampuni sesama. Dan itu dikatakan dalam doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Jadi pokok-pokok dari keselamatan dan menjadi pengikut Yesus yang sejati adalah, jika kita ingin ikut Dia, kita ikut memanggul salib, kita mau mengampuni, dan kita mau bertobat. Itu saja. Meskipun ini mudah diucapkan, kadang-kadang itu dijalankan susah. Itu yang namanya memikul salib, dan mengikuti Yesus. Oke. Sharing firman, aku pikir cukup sekian aja untuk hari ini, karena ayatnya juga cukup singkat, hanya 1 ayat saja. Nanti kita akan ketemu lagi di sharing-sharing Alkitab bareng Mon di episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa saudara-saudaraku semuanya. Tuhan memberkati kita semua dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Bye.